Halo, nama aku Mifan, mahasiswa Ilkom, angkatan 17. Usaha saya Kerangsang Raja. Muhammad Irfan atau biasa dipanggil dengan Mifan merupakan mahasiswa aktif UPN Veteran Yogyakarta jurusan Ilmu Komunikasi yang memiliki usaha di bidang kuliner seafood yaitu Kerangsang Raja. Ia mendirikan usaha ini di usianya yang sangat muda yaitu 19 tahun dan masih berjalan hingga sekarang menginjak tahun ketiga. Mifan mendirikan Kerangsang Raja ini setelah 18 kali mencoba peruntungannya di dunia bisnis yang sebelumnya mengalami kebangkrutan. Akhirnya dengan segala tekad dan ambisi yang ia punya, ia merintis usaha Kerangsang Raja ini bersama partnernya hingga berhasil membuka 6 cabang outlet yang tersebar di wilayah Yogyakarta. Kerangsang Raja itu usaha saya yang ke-18 kali. Terus akhirnya saya bisa merintis usaha itu karena ada himpitan ekonomi sih ya. Walaupun mungkin beberapa orang tahu saya punya background keluarga yang mampu waktu itu. Tapi waktu itu saya udah umur 19 tahun, saya usaha bangkrut. Waktu itu saya rugi sekitar berapa ya? 200 jutaan lah di umur saya yang 19 tahun itu. Akhirnya dengan segala kemampuan, sisa-sisa uang, saya memberanikan buat buka usaha kerang gitu. Modal awal saya itu cuma 2 juta. Dan itu pun saya partneran. Waktu itu kita berdua sama satu lagi teman saya. Teman saya ini kebetulan waktu itu pernah jadi manajer saya di salah satu perusahaan yang tempat saya magang. Jadi habis lulus UN tuh saya sempat magang. Nah, beliau ini manajer saya waktu itu. Terus setelah beliau keluar dan saya lanjut kuliah, dari situlah kita kolaborasi. Ayo buat usaha yuk gitu. Aku nggak ada duit, aku juga nggak ada duit gitu. Ada berapa? Waktu itu kurang lebih ada 2 juta lah. 2 juta tuh waktu itu buat beli tenda. Kompor masih pakai punya orang tua. Meja itu pakai seadanya di rumah. Terus kursi itu waktu itu kalau nggak salah pakai punya teman saya. Jadi kita buka ala kadarnya lah. Yang penting kita usaha jalan dulu. Kita nggak ngerti tentang marketing, kita nggak ngerti tentang operasional. Apapun itu yang penting kita buka dulu. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu itu ya yang beli cuma 1, 2, 3 gitu. Terus akhirnya kita tahu namanya endorse, kita tahu namanya promote gitu. Terus akhirnya ya kita buka dengan endorse itu. Terus kebetulan teman-teman mahasiswa juga tahu, akhirnya diramein lah sama teman-teman sendiri seangkatan, apalagi anak-anak Ilkom gitu, jadi pada tahu gitu. Cabang pertama itu di Candi Gebang. Candi Gebang itu tuh kita buka di tanah orang, nggak tahu itu tanah siapa waktu itu, nggak tahu, sekarang udah tahu. Itu kita nggak bayar sewa karena itu tuh ada tanah kosong dan kebetulan di situ banyak orang jualan, ada martabak, ada cilok, macam-macam lah. Terus waktu itu kita cuma nanya, boleh nggak sih kita jualan di sini? Oh boleh gitu. Bayar berapa? Nggak bayar mas, yang penting jaga kebersihan. Waktu itu ya kita collab saja gitu. Partner saya ngerti soal marketing, ngerti soal desain, saya operasional, ya kita jualan berdua aja dulu waktu itu, nggak punya karyawan. Terus makin kesini berkembang, terus kita akhirnya partner berempat. 3 cowok, 1 cewek, kebetulan teman-teman semua. Terus akhirnya ya bisa berkembang dari satu cabang, nambah cabang, dari segala macam konsep lah, mulai dari mitra, franchise, terus investor, kita coba kembangin semua sih. Akhirnya ya waktu itu kita sempat sampai buka 6 atau 7 cabang lah di Jogja, terus 1 yang resto di Jalan Kaliurang. Berkuliah di jurusan Ilmu Komunikasi tidak menjadi penghambat bagi Mifan untuk mempelajari dunia bisnis. Bahkan ia telah berbisnis sejak umurnya yang masih sangat belia, yaitu sejak duduk di bangku sekolah dasar. Berawal dari salah jurusan, Ilmu Komunikasi menjadi salah satu tempat bagi Mifan untuk belajar marketing, kewirausahaan, dan mengembangkan bisnisnya di usia yang sangat muda. Bahkan di usianya yang menginjak 22 tahun ini, ia telah berhasil memiliki karyawan yang mayoritas adalah orang-orang yang umurnya jauh di atasnya. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Mifan untuk memimpin sebuah tim. Oke, SDM tuh sebenarnya sampai saat ini pun masih PR besar di perusahaan kami gitu. Kita tuh sekarang nggak cuma menangani Kerangsang Raja aja gitu. Kita ada holding, ada beberapa brand yang di bawah kita. Terus untuk urusan SDM itu PR banget sih, bener-bener PR, apalagi buat umurku yang waktu itu aku mulai umur 19-20 tahun, yang mayoritas karyawanku pasti umurnya di atasku. Bahkan manajerku umur 40 waktu itu, terus aku punya finance umur 26. Jadi gimana caranya kita harus ngejar mereka sih ya.
apa ya, waktu itu aku kayak ikut kelas gitu, ikut seminar online, workshop online gitu-gitu. Gimana caranya aku buat ngejar skill mereka, jangan sampai mereka terlalu jauh gap sama aku. Dari situlah aku ngerti mereka, terus aku bisa berbaur dengan orang-orang di atasku gitu-gitu. Nah dari situlah aku tahu namanya divisi. Jadi aku harus ngeplotin mana yang lebih ahli di bidangnya gitu, kayak operasional ada orangnya, SDM ada orangnya, marketing ada orangnya. Nah dari situ SDM itu aku pilih emang orang yang sudah ahli di bidangnya. Waktu itu beliau salah satu HRD saya itu umurnya 40 tahun ya. Nah jadi saya pasrahkan ke beliau, jadi karena saya ada kekurangan buat manage karyawan, saya pasrahkan ke beliau biar apa ya, beliau yang lebih tua, beliau mungkin lebih disegani, atau dengan pengalaman beliau bisa improve lah ke teman-teman yang kerja gitu.